Jadi mulai latihan pertama itu hari Senin, itu pemanasan aja, dan setelah itu pertandingan dilakukan terus-terusan setiap hari. Dan Mister sini lihat setiap posisi itu ciri-cirinya sebenarnya beda-beda dan kemampuannya juga beda-beda. Itu yang dilihat, dan juga tadinya akan seleksi 30 orang, tapi jadi sekarang 28 orang. Hai sahabat teropong bola, kali ini saya akan menyajikan kabar-kabar terpopuler, teraktual, dan terviral di kalangan pecinta sepak bola di tanah air. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, and share video ini agar tidak ketinggalan berita-berita terbaru dari teropong bola. Sintayong akan boyong semua keluarganya untuk tinggal di negara Indonesia. Pelatih timnas Indonesia, Sintayong, rupanya tak terkendala dengan cuaca panas yang ada di Indonesia. Bahkan pelatih asal Korea Selatan itu punya mimpi untuk tinggal di Bali. Fakta menarik itu diungkapkan Sintayong saat diundang menjadi narasumber di podcast Close the Door milik Deddy Corbuzier. Sintayong bahkan juga merupakan sosok yang suka melancong. Saya sering ke Bali untuk jalan-jalan. Jujur, saya juga ingin tinggal di Bali, kata Sintayong. Kondisi cuaca Indonesia yang tropis justru membuat Sintayong semakin betah. Example, pelatih timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018 itu ternyata tak menyukai cuaca dingin. Saya sebenarnya lebih senang dengan cuaca panas. Saya tidak suka dengan cuaca dingin, tegas Sintayong. Saat ini, Sintayong masih terikat kontrak bersama timnas Indonesia sampai 2023. Sintayong masih punya banyak waktu untuk menikmati kondisi alam Indonesia di sela-sela kesibukannya. Ingin berikan gelar. Reaksi pelatih timnas Indonesia Sintayong di pinggir lapangan pada pertandingan leg kedua semifinal Piala AFF 2020 melawan Singapura di Singapura Stadium, Sabtu 25 Desember 2021. Piala AFF U23 2022 menanti Sintayong bersama timnas Indonesia U23. Pelatih asal Korea Selatan itu optimistis bisa mempersembahkan gelar untuk skuad U23. Timnas Indonesia U23 merupakan juara bertahan di Piala AFF U23. Sintayong menyadari adanya tekanan dan beban besar yang bakal dihadapinya serta para pemain Garuda Muda pada turnamen tersebut. Apalagi, Timnas Indonesia U23 tak akan menggunakan pemain yang bermain di klub luar negeri. Namun, Sintayong menaruh keyakinan pada pemain klub lokal untuk mempersembahkan gelar untuk Timnas Indonesia U23. Saya menargetkan juara meskipun pemain-pemain abroad seperti Elkan Bagot, Egy Maulana Fikri, Witan Sulaiman, dan Asnawi Mangku Alam tidak bisa dipanggil, kata Sintayong. Skuad mirip. Pratama Arhan, pelatih Sintayong telah memastikan bahwa tidak bisa menurunkan bek kiri utama Pratama Arhan pada leg pertama final Piala AFF 2020 kontra Thailand. Pelatih Sintayong bisa menggunakan pemain yang sama di Piala AFF untuk membela timnas Indonesia U23. Mayoritas Pratama Arhan dan kawan-kawan masih memenuhi syarat dari segi usia. Dalam daftar 30 pemain timnas Indonesia senior di Piala AFF, sebanyak 14 diantaranya berusia di bawah 23. Jumlah tersebut akan ditambah dengan pemain lain yang pernah tampil di kualifikasi Piala AFC U23. Pelatih Sintayong kini berburu dengan waktu untuk mempersiapkan timnas Indonesia U23. Waktu yang tersisa sebanyak 27 hari menuju kejuaraan Piala AFF U23 2022.